opportunity ternyata datang pada saat pandemi gitu. Sesuatu yang gue sendiri tuh nggak pernah pikirin, wah gue pengen jadi pembicara untuk training kayak gini sih nggak pernah. Ya, tapi pandemi ini buka banyak opportunity sih, teman-teman. Nah, kalau gitu, lu sendiri bisa dikategorikan sebagai penjual undangan nih. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Oke, ada Jonathan Ko alias Om Botak di sini. Apa kabar, bro? Halo, apa kabar? Ini Teman-teman Talk to Talk ya. Kita punya panggilan Talk to Talk nggak sih buat listener gitu atau gimana? gue belum ada panggilan sih. Mungkin udah ide gak? Sobat Om Botak mungkin. Gue belum ada panggilan sih untuk yang dengerin podcast Talk to Talk sih. But Ya. anyway, ini kedua kalinya Om Botak hadir sebagai guest di podcast Talk to Talk. Tapi sebenarnya gue manggil lu Om Botak, gue rada-rada aneh tuh nggak sih? Gue juga sempat baca satu komenan kalau nggak salah di YouTube lu ya. Ini mereka pikir hostnya Om Botaknya tuh gue, ternyata Om Botaknya tuh lu. Lunya nggak botak. Gue malah setiap kali ada host yang beneran botak, gue mendapatkan pertanyaan yang sama sih. Dan gue cukup sering dapetin host yang botak sih. Jadi memang kayak jodoh gue itu, hoki gue tuh sama orang yang botak. Jadi nggak apa-apa, let's keep it that way. Iya, mungkin kalau yang nggak kenal lu kan mereka pasti ini jadi tertipu nih. Kok ternyata yang Om Botaknya nggak botak. Kemarin 12-12 gimana bro? Kayaknya rame banget tuh gue lihat updatean lu itu. Wow, gila. Menurut gue sih 12-12 kemarin tuh sukses besar ya. Bahkan lebih daripada tahun lalu. Jadi 12-12 itu kan merupakan event jualan online yang paling besar di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri mungkin single stay 11-11, tapi di Indonesia ini adalah 12-12. Ya, Harbolnas kita 12-12. Ya, nah, tahun ini eventnya tuh dibuat suatu iklan di mana-mana dan lain-lain. Jadi gila banget ya. Bahkan kayak misalnya saudara gue, kalau nggak mami atau siapa yang tadinya jarang belanja online, mereka itu sampai aware sama 12-12. Jadi kali ini benar-benar berbeda menurut gue. Jadi ledakannya juga luar biasa. Dan itu bukan cuma gue doang, tapi teman-teman yang udah pernah ikut kelas atau dalam komunitasnya kita. Itu semua bilang hal yang sama bahwa event ini dahsyat banget. Kemarin? Rekor buat banyak orang. Kejual berapa barang tuh pas 12-12 di lu? Ya estimasi sekitar 10 kali lipat dari hari biasa. 10 kali lipat dari hari biasa? Yes. Let's say kalau hari biasa lu jual berapa nih biasanya? Ya misalnya 1.000 ya misalnya ya dikali 10 misalnya. Ya. Tapi cukup membuat kita sampai packing lembur berhari-hari. Lumayan ya. Dan juga kan tahun ini karena masih dalam situasi pandemi, gue juga nggak berani geber tim ya. Jadi packingnya pun kita harus agak santai. Ya, dulu itu kita biasa bisa packing sampai lembur ya sampai jam 3-4 pagi gitu ya, packing terus jam 8 kerja lagi gitu ya. Tahun ini nggak bisa. Jam 8 udah stop, semua mesti pulang, mesti istirahat, lanjut besok. Ya karena nggak mau sampai ada yang sakit kali ini. Ya dan ya puji Tuhan semuanya sekarang sehat sih kita, maksudnya aman. Ya, karena kesehatan yang utama sekarang. Tapi gila sih memang ya. Gue sampai lihat tuh katanya sistemnya Shopee sempat down ya, sampai para seller nggak bisa ini kan, nggak bisa ngeprint, ngeprint itu invoice-nya ya. Yes, dan itu sebenarnya good sign ya. Ketika kita lagi awal event dan sampai sistemnya down, itu biasanya good sign kalau eventnya itu berhasil. Kalau kita berhasil membuat servernya down. Kalau sampai servernya lancar dan semuanya lancar, itu malah eventnya bakalan biasa-biasa aja. Iya sih, itu benar 12-12 gila banget sih memang sih. Dan gue juga ngerasainnya gini loh. Itu kan kalau talk about, kita ngomong sedikit dengan digital marketing ya, kita ngomong tentang SEM, tentang paid ads. Gue berasa banget tuh, soalnya harga biddingnya itu naik pas lagi Shopee bikin 12-12.
Ya, mereka Yes. gila-gilaan kan. Mereka gila-gilaan, mereka taruh budget gede, otomatis biarpun lu nggak ikut, lu bukan e-commerce, lu bukan marketplace, tapi lu pasti akan berasa harga biddingnya, harga pasaran biddingnya untuk iklan-iklan itu, untuk keyword-keyword tertentu itu pasti akan naiknya gila-gilaan itu. Ya, diborong sama e-commerce semua ya. Iya, diborong sama e-commerce semua. Gila itu, naiknya lumayan. Yeah. Harga biddingnya naiknya lumayan. Tapi sebenarnya sebuah event itu kita nggak melihat cuma dari satu hari aja. Karena biasanya kan habis itu kan pasti orang akan bilang, ya setelah event sepi, ya kan? Kalau nggak sebelum event sepi, ya wajar karena orang kan ngumpulin belanjanya di satu hari itu. Nah, tapi kita sebenarnya melihat sebenarnya event itu tujuannya adalah membentuk suatu habit baru bagi orang. Ya, ketika orang yang nggak pernah belanja online aware sama 12.12 dan dia mulai belanja online dan dia happy dari experience dia pas 12.12, dia ada suatu image, oh belanja online itu murah ya, diskonnya gede, free ongkir ya, nggak ribet dan lain-lain. Dia akan mulai sejak itu jadi believer, akhirnya jadi belanja online. Dan yang kita harapkan seperti itu, walaupun trafficnya turun setelah hari itu, tapi secara grafik itu akan lebih bagus daripada hari-hari sebelum 12.12. Dan kita sebagai seller tuh mengharapkan hal itu ya, maksudnya grafik kita di toko akan semakin naik gitu ya. Kalau nggak salah bulan depan udah siap ya? 1-1 ya? Bentar lagi dong. Bulan depan, iya. Bulan depan 1-1. Tapi 1-1 secara exposure, secara budget nggak akan seperti event-event yang dari 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Ya, jadi mereka memang fokusnya itu paling besar di 12-12. Ya, lagi juga tanggal 1-1 kan orang lagi tahun baruan ya. Masih liburan ya, belum terlalu inilah ya. Budgetnya sebenarnya udah habis buat liburan sih. Iya. Kalau 1-1. Betul. Oke, ini bisa jadi episode kali ini nih bakal jadi episode terakhir di tahun 2020, penutup akhir tahun yang penuh tanda tanya sebenarnya karena pandemik. Tapi menjelang akhir tahun ini ada yang lucu sih sebenarnya. Gue bilang lucu ya, karena kemarin sempat heboh tentang kasus penjual ludah. Gue nggak tahu lu ngikutin atau enggak. Ya, ngikutin banget. Seru sih. Ya, sebenarnya penjual ludah ini udah muncul termsnya dari tahun 2018. Oh, lu emang bener ngikutin dari sampai tahun 2018 tentang penjual ludah ini? Iya, ngikutin serunya. Iya. Jujur sih gue baru tahu gara-gara kemarin sih tentang penjual ludah ini. To be honest, gue nggak tahu sebenarnya karena ya biasa lah kalau ada kasus di sosial media itu pasti ada dua kubu kan, kubu yang mendukung, satu lagi kubu yang kontra dengan orang yang kena kasus ini kan. Tapi anyway, ngomong-ngomong dengan penjual ludah ini, ya karena lu ngikutin dari 2018, sebenarnya what happened sih? What happened ya? Ya mungkin ini bisa terjadi karena ada seorang influencer ya, yang ngeklaim kalau ada penjual ludah, istilahnya itu penjual ludah itu adalah orang yang menjual ludahnya mungkin ya. Gimana sebutannya biar enak ya? Motivator lah ya, motivator tapi di belakangnya dia nggak punya bisnis asli. Motivator tapi di belakangnya nggak punya bisnis asli. Oke. Iya. Jadi dia ngeklaim si Anu itu adalah penjual ludah. Dan itu trigger ya dua kubu lah ya, selalu akan ada pertentangan dari sosmed gitu. Dan seru sih karena fansnya masing-masing itu saling sibuk gitu. Ini gue kemarin sempat baru lihat videonya, gue cuma mempelajari ini apa sih sebenarnya yang terjadi, dan ini gue dapet 3 hal sih dari yang videonya itu ya tentang penjual ludah ini. Jadi dia ini mengklaim penjual ludah ini ciri-cirinya adalah begini. Satu, mereka itu tidak punya portofolio jelas. Jadi portofolionya yang udah dikerjain apa-apa aja tuh nggak jelas apa gitu. Dan yang kedua adalah menurut dia, ex-karyawan yang terjun ke bisnis pelatihan karena desakan ekonomi. Yang ketiga, materi yang dibawakan tidak sesuai dengan ilmu dan pengalaman dari orang yang membawakannya. Itu yang gue coba rangkum ya dari videonya kan lumayan banyak partnya, ada 8 part ya kalau nggak salah ya.
Itu yang coba gue rangkum gitu. Tidak punya portofolio jelas, ex-karyawan yang terjun ke bisnis pelatihan karena dasarkan ekonomi, dan yang ketiga materi yang dibawakan tidak sesuai ilmu dan pengalaman. Gua setuju dan nggak setuju sih sebenarnya kalau setelah melihat ini ya videonya dia itu ya. Gue setuju kalau memang ternyata sebenarnya ini kan udah dari dulu udah banyak kan bro, kalau lu perhatiin kan orang yang nggak punya portofolio jelas atau yang tiba-tiba out of nowhere dia tiba-tiba jadi motivator atau jadi trainer atau coach whatever itu sebutannya lah ya. Dia bikin seminar, terus juga dia sebenarnya juga nggak punya pengalaman, nggak punya pengalaman dan juga benar nggak punya ilmu, tapi tiba-tiba bikin seminar dan dia bisa ngumpulin orang. Dan yang mengherankan adalah orang-orang mau bayar untuk seminarnya itu, dan kadang-kadang seminarnya nggak murah bro, bisa juta-jutaan kan sekali itu. Sejutaan. Ya gimana ya? Menurut gua entah bagaimana sebenarnya fenomena ini kayak tadi gue bilang emang udah dari lama kan, maksudnya ya nggak usah ngomong jauh-jauh deh kayak bisnis-bisnis yang model-model MLM yang nggak jelas itu juntrungan barang jualannya apa kan itu juga banyak pengikutnya kan. Iya. Nah, menurut lu nih ya penjual ludah ini sebenarnya salah nggak sih? Nah, salah nggaknya mungkin biarlah masing-masing orang yang menilai lah ya. Jadi kalau menurut gue sih kita ngambil contoh yang paling real dulu deh ya. Dosen di universitas ya, di kampus ngajarin entrepreneurship, ngajarin bisnis ya, tapi nggak pernah punya bisnis. Salah nggak? Nggak salah. Kalau menurut gue nggak salah. Karena mungkin yang tadi yang poin 3 poin tadi yang gue coba rangkum tuh ya, salah satunya kan adalah orang itu punya ilmu dan pengalaman ya gue nggak tahu deh. Biasa sih kalau yang udah jadi dosen itu punya pengalaman juga. Biasanya. Yeah, biasanya. Walaupun ada juga dosen yang memang nggak punya pengalaman, tapi ya biar gimana pun dia memang tugasnya jadi dosen dan we pay that for that, ya kan, biaya kuliah dan biaya sekolah itu bisa let's say itu guru itu kan juga nggak murah. Ya, menurut gue sih nggak salah karena apa ya? Kita bayar ke sebenarnya institusinya ya untuk suatu kredibilitas dan dia menugaskan dosen tersebut untuk ngajar. Teori yang diajarkan memang udah teori yang seharusnya dipelajari sebagai mahasiswa ya. Dan kalau ngobrol sama teman-teman memang untuk pebisnis pemula mungkin lebih kepake kalau dengerin teori dari sesama pebisnis. Tapi kalau kita sudah ada di satu level yang lebih tinggi, nah teori-teori yang ada di kampus-kampus itu kepake. Karena sistem manajemen, terus cara berpikirnya udah corporate dan lain-lain. Jadi ya mungkin beda skala aja sih. Dimana ada saat-saatnya memang ilmu itu kan udah dirumuskan dan lain-lain itu kepake gitu ya untuk yang mau belajar. Ya dan pada dasarnya gue sih percaya selama kita tuh punya hati mau belajar ke siapapun itu pasti kita bisa mendapatkan sesuatu. Selama kita gelasnya kosong ya. Betul. Dan nggak berasa ini. Ya. Dan gue sendiri dalam pengalamannya juga berasa sih. Ya kan gue juga buka kelas-kelas ya. Kelas-kelas selama pandemi kita buka Zoom ya, seminar. Dan bersyukur banget kalau memang ada yang percaya untuk ngambil kelas-kelas itu. Ya. Nah, boleh percaya atau enggak, orang-orang yang ikut gratis atau ikut bayar itu berbeda. Dan bayarnya semakin mahal, juga itu udah nyaring orang-orang yang level mau belajarnya itu beda. Apa yang mau ngebedain orang yang gratis dan orang yang berbayar? Karena sebenarnya kan kalau gratis orang pasti gue juga waktu itu sempat iseng-iseng karena kemarin pandemik ya gue pengen ya bantu-bantu orang lah. Gue iseng-iseng gue tawarin tuh siapa nih yang mau gue coaching kecil-kecilan, tapi gue coachingnya bikin one on one. Gimana caranya supaya monetize channel YouTube lu? Karena kan sebenarnya
dari YouTube lu juga bisa dapat duit kan. Dan tapi kan banyak orang nggak tahu bagaimana cara memonetize. Karena bikin channel lu bisa dapat monetasi itu, dapat AdSense itu kan ya lumayan berat. Karena lu butuh 1.000 subscriber minimal dan 4.000 jam. Yeah. Gue bikin itu free. Gue bikin itu free. And you know what? Ada 5 orang yang mau. Gue ambil 5 orang itu, tapi dari 5 ini cuma 1 yang akhirnya benar-benar bersedia untuk gue ini kasih, ya inilah, gue sedikit kasih coaching lah. 4-4 ini tiba-tiba mundur. Gue nggak tahu alasannya kenapa, tapi ya mungkin gue berpikir karena ya, free gitu loh. Lo jadinya mereka juga ya udahlah free, bodo amat gitu. Apakah benar kayak begitu? Jadi mungkin kalau dari kesimpulan ceritanya tadi, pertama adalah kalau free biasanya level komitmennya lebih rendah. Karena dari mereka nggak ada biaya. Ya, nggak ada pain istilahnya. Sedangkan kalau berbayar, kemungkinan orang akan lebih komit karena sudah mengeluarkan investasi. Jadi itu sih. Dan ketika orang udah berbayar, mereka pasti akan lebih punya komitmen untuk hadir di acara dibandingkan acara yang free. Tapi di satu sisi juga gini bro, gue juga ngeliat ya kalau dibikin berbayar, ada aja pasti orang yang ngomong, kok kayak gini aja berbayar sih? Nah, ya pasti ada pasti ada kayak gitu. Tapi kita kadang-kadang berbuat berbayar pun justru untuk menghindari orang-orang kayak gitu. Jadi cara menfilternya dengan bikin ini ya, dengan bikin ya lu harus bayar lah. Ya, karena kita kan juga dalam mengajar ada sebuah komitmen waktu yang dengan waktu itu kita bisa melakukan hal-hal produktif lainnya. Nah, lu sendiri kapan nih lu memulai untuk bikin kayak kelas-kelas supaya orang-orang tuh, lu kan bikin pelatihan training ini kan tentang bagaimana cara berjualan di marketplace, bagaimana cara mengoptimalkannya, bagaimana cara scale up-nya. Nah, lu mulai kapan sih kayak begitu? Karena kan lu awalnya kan emang bukan profesi lu ini kan, bukan kerjaan lu kan emang pure sebenarnya kan jualan online. Ya, sebelum pandemi sudah buka kelas-kelas sih sebenarnya. Tapi lebih ke seminar yang di hotel gitu ya. Dan biasanya ada sponsor yang ini dan berapa kali pernah berbayar sih. Jadi sebelum pandemi pun sudah ada kelas yang berbayar. Ini inisiatif lu sendiri atau memang ada yang ngadain sih dan lu diundang atau gimana? Dua-duanya ya. Pernah gue itu kan buat buku kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang belum tahu, Om Botak itu punya buku namanya Marketplace Marketing. Bahas soal perjalanan bisnis online dan cara tips dan trik berjualan Tokopedia. Nah, mungkin sejak ada buku itu pun ada satu inisiatif, ya udah sekalian kita ngadain seminarnya, bahas soal buku itu. Berarti awalnya inisiatif lu dulu tuh? Ya, tapi sebelumnya pun udah sering diundang sama komunitas-komunitas buat sharing di kota-kota. Dari mana mereka kenal lu? Di komunitas. Oke. Komunitas seller, iya. Jadi lu join komunitas sellernya dan mereka ngelihat, wah si Om Botak ini nih jualannya nih rame nih. Tokonya juga reputasinya di Tokopedia aja masih triple diamond nih. Masih triple diamond udah lebih? Ya, udah triple diamond. Ya, jadi akhirnya lu diundang di situ. Ya, jadi bermula dari diundang komunitas-komunitas ke berbagai kota. Habis itu gue pernah ngadain berbayar. Terus juga sebenarnya ada rencana roadshow ke beberapa kota sama sponsor. Tapi baru sempat 2 kota udah kena pandemi. Jadi gue switch itu jadi online. Pada awalnya sebenarnya gue juga ragu bisa jualan yang berbayar, to be honest ya. Karena selama ini kan kalau ada sponsor ya free, ya kan. Jadi ada teman yang ngajak, dia bilang ya udah buat kita coba, yang daftar cuma 3. Oke, tapi lu jalan terus. Kita tetap jalan. Jalan terus ya, dari 3, habis itu ada
mulai ke puluhan, mulai ke ratusan habis itu ya sampai sekarang. Ya jadi selama pandemi ini mungkin udah ada ya ribuan lah alumni kita. Ya, jadi dari testimoni dari kelas 1 ke kelas selanjutnya. Nah, lu Ya, gue sendiri? sendiri sih cukup amazed gitu. Amazed sih. Gila ya, maksudnya opportunity ternyata datang pada saat pandemi gitu. Sesuatu yang gue sendiri tuh nggak pernah pikirin, wah gue pengen jadi pembicara untuk training kayak gini sih nggak pernah. Ya, tapi pandemi ini buka banyak opportunity sih, teman-teman. Nah, kalau gitu, lu sendiri bisa dikategorikan sebagai penjual ludah nggak nih? Nah, kita mungkin balik ke ya kita mungkin balik tadi ke definisinya seperti apa. Lalu yang kedua, kita juga boleh lihat dari testimoni atau orang yang udah pernah kenal, ya kan? Yeah. Apakah memang ilmu yang kita ajarin itu memang quote-unquote ludah atau memang daging gitu ya? Kalau orang sini bilangnya daging, ilmunya daging atau enggak gitu. Jadi sebenarnya ya, gue nggak bisa klaim, oh gue bukan penjual ludah atau gimana. Tentunya harus dari teman-teman yang udah kenal nanti bisa bilang seperti apa. Tapi bro ya, kalau back again talk about penjual ludah, ini sebenarnya kan ini bias banget kan ya. Biasnya begini loh, semua yang berhubungan dengan komunikasi, ya menurut gue, lu jualan ludah sih. Karena gini contoh deh, kayak MC kawinan, kayak MC acara event, kayak itu kan mereka ya nggak punya bisnis, nggak punya apa-apa kan. Tapi mereka cuman hanya, ya mereka menggunakan skill public speaking mereka, skill komunikasi mereka kan. Itu juga bisa dikategorikan menjual ludah juga ya dalam tanda kutip ya. Atau mungkin misalnya kayak gini deh, kayak kita nih sekarang podcastan. Apakah dia dibilang penjual ludah juga nggak? Iya. I think selama kita memberikan added value dalam apa yang kita sampaikan, walaupun ya namanya ilmu kan sebenarnya dari zaman dahulu juga ya nggak ada sesuatu yang baru ya. Jadi itu aja sebenarnya. Tinggal cara kita kasih terms yang baru, vocabulary yang baru. Tapi sebenarnya ya cara jualan dari dulu sampai sekarang sebenarnya basicnya sama. Makanya buku-buku marketing klasik itu masih sangat relevan bahkan sampai sekarang. Atau buku-buku saham ya yang dari zamannya Intelligent Investor Benjamin Graham sampai sekarang masih dijual orang. Kenapa? Karena ya ilmunya sebenarnya dari dulu itu aja. Tapi gimana caranya kita mengemasnya, kasih value ke pendengar kita gitu. Iya kan, bener. Jadi intinya kan memang talk about penjual ludah again, ya sebenarnya mau apapun profesinya, selama lu ada menyampaikan komunikasi, ya lu jual ludah sih sebenarnya ya. Iya nggak sih? Ya, penjual ludah jadinya. Tapi sebenarnya kalau ya itu sebenarnya kontroversi aja lah ya. Jadi kalau gue sih nggak mau ngejudge orang seperti apa atau bilang itu salah atau benar, ya udah kita jalanin aja profesi kita selama kita yakin kalau memang apa yang kita lakukan itu buat bantu orang, dan pada saat kita bantu orang kita juga dapatkan reward ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan, ya saya rasa itu fair-fair aja sih. Ya bahkan ini sebenarnya dalam dunia webinar, ya maksudnya webinar yang sekarang, education, ya training kayak gini, ini adalah billion dollar industry di Amerika gitu ya. Untuk di negara maju aja seperti itu, apalagi di Indonesia. Saya rasa ini buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis seperti ini juga bagus, selama kalian bisa memberikan value kepada orang-orang. Ya, orang-orang pasti mau belajar lah sekarang, mau banget belajar. Sekarang gini deh, kalau misalnya nih ada orang dia pengen jadi entah motivator, entah trainer, entah coach ya, tapi dia belum punya ilmu mungkin adalah ilmu ya pernah belajar di modul-modul di mana atau pernah baca buku, tapi pengalamannya, portofolio itu nggak ada. Itu gimana? Boleh nggak dia menjadi seorang motivator, trainer, atau coach?
Karena tadi lu bilang, this is a $1 billion industry. Gue yakin apapun yang bisa dapetin duit, pasti orang akan berusaha untuk mencapainya. Walaupun mungkin kadang-kadang dia nggak kompeten. Menurut lu, bisa nggak orang seperti ini masuk ke industri langsung, tek gitu? Ya bisa aja. Kenapa nggak ya? Setiap orang kan punya kolamnya masing-masing. Dan Indonesia itu luas. Indonesia itu luas. Maksudnya kita tuh nggak bisa, ya kayak saya pribadi, saya nggak akan menjangkau semua orang. Target market saya spesifik. Ya, kalau buat teman-teman Om Botak ya, yang udah kenal ya, kita itu di target market untuk teman-teman yang memang jualan online atau sedang merintis di dalam dunia marketplace. Itu aja target kita. Ya, jadi kalau untuk yang coach lain atau motivator lain yang baru mau mulai, silakan pilih target market kalian sendiri. Ya saya rasa masih luas ya. Karena orang-orang itu butuh motivasi. Apalagi sekarang kalau dibilang lagi zaman resesi ya, krisis, justru kita semakin butuh motivasi ya. Saya sebagai business owner aja juga pengen gitu ya, ada seorang motivator datang ke kantor ya, training staff-staff saya supaya dimotivasi ya. Ya kan, saya nggak akan melihat oh dulu lu kerjanya apa, lu dulu pengusaha sukses atau nggak relevan sih menurut gua. Apakah lu bisa memotivasi tim gua ya, walaupun dengan pakai quote dari orang-orang terkenal apa ya, dengan modul apa, yang penting resultnya kelihatan. Setelah dia datang kasih coaching, orang gue bisa jualan. Nah itu kan sebenarnya fungsinya udah delivered kan. Jadi selama orang itu memang bisa menjalankan fungsi sebagai seorang motivator, which is memotivasi, lu nggak masalah. Lu nggak akan mempertanyakan background-nya dia. Lu bisnis lu apa? Lu tuh sebelumnya udah ngapain aja? Pengalaman lu apa? Portofolionya apa? Lu it's not a problem for you. Karena ini kan sebenarnya yang di-highlight sama penjual ludah itu kan. Ya. Benar. Jadi nggak masalah sih. Yang penting bisa deliver. Ya, dan yang penting orang setelah ngikut kelasnya dia, setelah ngikut seminarnya itu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, dan di sana orang itu udah deliver value. Ya, dan ya wajar kalau misalnya itu berbayar. Karena kan itu kerja. Nah, capek tau ngomong capek. Iya, betul. Ngomong capek kadang-kadang. Ngomong capek, ya. Nah, cuman gini bro, ini kan sebenarnya selain penjual ludah kan juga ada satu hal yang di-highlight juga adalah tentang fake mentor. Mentor yang fake. Talk about mentor lu sendiri, ini nggak sih? Punya mentor atau lu memang ya udah gue mau jalanin sendiri aja gitu, gue mau motivasi diri gue sendiri aja? Kalau soal mentor, gue rasa nggak ada yang spesifik, tapi teman-teman di dalam komunitas yang gue udah kenal dari lama ya, yang dimana gue bisa sharing, itu sebenarnya adalah mentor. Ya, jadi kita saling sharing. Terutama kalau untuk dunia marketplace itu kan sangat spesifik ya. Jadi kita itu sangat spesifik. Misalnya kalau kita ngomongin soal Shopee ya, kita tahu siapa yang paling jago di Shopee. Kalau ngomongin soal Tokopedia ya kita tahu mentornya siapa dari sana. Tapi itu dalam kalangan seller aja, teman-teman lama yang memang udah gue kenal lama gitu ya, dan mereka juga udah tahu track record kita seperti apa ya. Jadi karena sama-sama merintis dari zaman dulu gitu. Jadi ya mereka itu gue anggap teman, tapi slash mentor juga, saling sharing-sharing. Tapi nggak ada yang benar-benar mentor gimana sih, nggak ada ya. Atau sesama, kalau dibilang sekarang sesama teman-teman yang sama-sama buka kelas juga, itu juga kita kan hubungannya juga dekat ya, saling sharing ya, nggak saingan gimana sih, karena menurut gue ya pasarnya luas, dan gue sendiri kalau mereka ada yang buka kelas juga gue akan ikut bayar ya. Dan karena menurut gue ya gue juga belajar dari mereka, dan gue nggak malu mengakui kalau gue ini masih ngikut training orang ya, buat karena attitude itu yang sebenarnya mau gue punya gitu ya. Kalau kita itu never stop learning gitu ya. Kalau kita itu mau terus belajar, bahkan ikut seminar dari teman-teman lain yang mengajarkan topik
misalnya sama dengan topiknya gue gitu, karena dari perspektifnya dia gue akan belajar hal yang baru. Even buka kelas ini atau mengajar seminar ini juga adalah salah satu tempat gue untuk belajar gitu ya kan? Karena dunia ini kan cepat sekali ya. Dan ketika kita mengajar, maka kita terpaksa harus belajar lagi. Dan ketika gue belajar lagi, gue juga kadang surprise karena gue menemukan hal-hal baru yang sebelumnya gue juga nggak tahu. Ya, baik dari gue ngulik lagi sendiri sebelum ngajar, atau dari pengalaman dan experience, atau dari pengalaman maksudnya dari pertanyaan yang terjadi, interaksi yang terjadi dalam grup atau selama proses mengajar ya, atau dari sharing dari teman-teman yang ada di kelas, ya justru gue merasa gue itu jadi ketagihan ngajar karena di sana gue banyak belajar. Ya, jadi ketika lu udah dalam proses yang suatu stage yang cukup dibilang stuck gitu ya, kayak gue udah tahu semua nih, gue udah jalani lama ya, coba deh ngajar. Ketika lu ngajar, gue yakin lu akan belajar sesuatu yang baru. Dan gue berasa di sini tuh gue benefit banget gitu. Yes. Ya, bukan aja kita bisa sharing, tapi dapatkan banyak juga hal-hal baru yang akhirnya bisnis online gue juga banyak improve dari sana. Karena hal-hal baru yang gue pelajarin, gue langsung kasih tahu ke tim untuk yaudah yuk kita coba ini sekarang gitu ya. Ya karena ya the only thing yang nggak pernah berubah adalah change kan, kalau orang bilang ya maksudnya. Dan ya kita harus terus berubah untuk even buat mempertahankan status quo itu kan, untuk mempertahankan posisi kita di dalam persaingan dengan terus berubah. Karena kalau kita nggak berubah, kita akan mati gitu. Jadi ini bisa jadi juga menjawab pertanyaan gini loh, karena juga ada pertanyaan kalau lu memang misalnya contoh di saham ya, kalau lu memang jago saham, lu jago trading saham, ngapain lu repot-repot bikin seminar dan seminar berbayar? Ngapain lu nyari duit juga di seminar? Ya, mungkin bisa jadi jawabannya kayak tadi yang lu bilang, lu mendapatkan hal-hal baru ketika lu sharing dan mengajarkan ilmu. Dan nggak hanya mentok di, ya yang penting gue dapet duit gitu. Karena kan banyak orang punya pandangan kayak gitu bro. Wah, ini orang udah bilangnya dia jago saham, ngapain dia nih bikin seminar nih? Jangan-jangan sebenarnya sahamnya lagi nggak bagus nih, atau gimana? Kan kadang-kadang kan ada aja orang berpikirnya nyinyir kayak gitu kan. Atau mungkin juga kalau misalnya itunya nyinyir ke lu, oh jangan-jangan nih Om Botak nih jualan tokonya lagi turun nih, makanya dia nyari duit di seminar nih. Bisa jadi kayak gitu. Ya, iya kan? Tapi masalahnya apa yang kita kerjakan di online itu bisa dilihat sama orang. Iya, betul. Kalau toko lu turun kan bisa langsung kelihatan, ya kan? Jadi gue rasa sih kalau untuk di dunia online itu gampang banget lah terlihat ya, apakah yang kita ajarkan ini kita praktekin atau enggak itu harusnya kelihatan lah dengan jelas ya soal itu ya. Soal lain juga menurut gue sih emang sering dapat pertanyaan seperti itu sih. Kenapa lu mau ngajarin gitu? Kan ini nambah saingan ujung-ujungnya ya. Tapi ya gue sih percaya kalau berkatnya orang udah dibagi-bagi lah ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Buktinya sampai sekarang ngajarin juga malah kita terus bertumbuh ya, bukannya makin turun gitu salesnya. Nah, teman konsep lu ini kan berbeda banget dengan konsep si penjual luda ini kan, which is dia berusaha menjelek-jelekkan orang-orang yang seprofesi sama dia. Sedangkan buat lu nggak masalah berkolaborasi dengan ya mungkin seller lain atau mungkin teman-teman lu juga sesama yang juga punya trainingnya masing-masing dan lu juga bersedia bayar buat training-trainingnya mereka gitu loh. Ya, karena menurut gue sih kuncinya dalam dunia ini kolaborasi ya. Karena satu musuh itu terlalu banyak dan teman itu nggak pernah cukup ya. Mungkin ada pepatah yang bilang itu dan gue setuju sih. Jadi kuncinya adalah kolaborasi bahkan dengan seller-seller yang berjualan barang yang sama dengan kita. Ya, kalau bisa kenalan, gue mau kenalan gitu ya, maksudnya yuk kita kolaborasi gitu ya, nggak perlu curan-curan harga lah. ayo kita kolaborasi, do something gitu ya, karena
kolaborasi itu indah sebenarnya. Nah, sekarang gini, bro. Lu sendiri bikin training kayak begini, lu ngatur toko lu jadi gimana, bro? Kita udah ada tim. Iya, udah ada Justru tim. waktu sebelum pandemi, fokusnya itu malah bukan ke toko, karena kan semuanya serba tenang ya, maksudnya semuanya bagus ya, ekonomi dari ini bagus dan bisnis online bagus, jadi gue itu sangat santai sebenarnya ya. Jadi udah lama sebenarnya ini autopilot, kalau mau dibilang bisa autopilot ya, udah lama autopilot. Gue punya waktu sebenarnya dulu itu buat ngerjain hal-hal lain seperti ya keluar kota, sharing di luar kota, terus ada proyek-proyek lain ya, jadi banyak hal-hal lain. Nah, sejak pandemi, karena kita nggak bisa kemana-mana, justru gue itu lebih fokus buat ngurusin bisnis online sendiri, karena kondisinya kita itu dalam pressure kan. Kalau kita nggak berubah, kalau kita nggak memberikan yang terbaik, mungkin kita nggak akan survive gitu ya. Jadi dalam pressure ini malah kita bisa bertumbuh gitu. Apa sih yang jadi bensin buat lu buat ngajarin ke orang-orang ini selain ya tadi lu bilang pengen berbagi, lu bilang ya lu juga dapat duit tambahan lah dari sinilah, nggak bohong lah, gue juga nggak munafik lah kalau emang gue bisa dapat income tambahan, why not gitu loh, apalagi bisa sharing juga. Definitely, yeah. Temen, apa sih jadi bensin lu buat ngajalin begini? Kan kadang-kadang kayak begini kan capek, bro. Capeknya adalah lu akan menghadapi banyak orang. Dan pertanyaan orang-orang itu, respon orang-orang itu kan, dan attitude orang itu kan beda-beda, bro. Apa sih yang menjadi bensin lu mau jalanin beginian gitu loh? Selain lu dapat duit tambahan dan juga ya lu emang pengen berbagi gitu. Ya sebenarnya passion sih ya. Gue rasa sih lebih ke ya nggak semua orang bisa melakukan ini ya, nggak semua orang mungkin dikasih talenta buat public speaking ya, dan gue merasa talenta gue ya di public speaking sebenarnya. Jadi gue pengen pakai talenta yang udah dikasih dari Tuhan ya untuk jadi berkat gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya passion. Bahkan gue to be honest lebih enjoy ngajar atau public speaking seperti ini dibandingkan ngurusin toko online. Kalau mau disuruh pilih, gue akan pilih sisi yang ini. Karena this is something that I enjoy gitu ya. Dan ketika lo mengerjakan sesuatu yang lo enjoy, tentunya kan hidup lo akan lebih bermakna gitu. Oke. Dan yang kedua mungkin ya, kalau boleh sharing, gue itu orangnya sebenarnya gampang bosenan gitu ya. Jadi ya dulu itu pas lagi karir juga setiap berapa tahun tuh gue pindah company gitu. Jadi ya gue di online ini juga udah jalanin kan udah full time-nya udah sekitar 5 tahun lebih ya, masuk tahun ke-6 ya. Udah di titik jenuh juga sih, to be honest. Ya kayaknya udah dari sana, tapi namanya udah punya bisnis ya kita nggak bisa pindah bisnis lain kan, kecuali lu serahin sama orang terus lu jual, terus lu buka yang baru ya. Tapi menurut gue sih this is a new challenge that I like gitu ya. Dengan sharing, dengan berbagi ke orang ya, menurut gue ini suatu challenge baru gitu. Oke, berarti memang karena lu mencari tantangan baru dan lu mencoba di ini dan ternyata lu enjoy. Yes, enjoy. Ini menarik sih, bro. Kalau talk about bensin ya, gue juga kalau ada orang nanya kenapa sih lu bikin podcast kayak gini, to be honest sih podcast gue topiknya tuh lumayan random ya. Gue kadang bisa ngomongin blockchain, gue bisa ngomongin marketplace sama lu, gue kadang bisa ngomongin tiba-tiba keperawanan, tentang pacaran, whatever gitu. Tapi kalau ada orang nanya nih ya, sebenarnya gue tuh nggak punya pikiran yang mau gimana-gimana ya. Gue memang dari dulu memang gue pengen punya suatu acara kayak semacam talk show. Karena gue udah nonton talk show gitu. Gue suka dengerin talk show kayak Oprah Winfrey atau mungkin late night show yang di TV-TV di Amerika tuh kan ada lumayan banyak kan kayak James Corden segala macam. Gue suka gitu loh. Dan gue punya mimpi one day gue pengen punya acara kayak gitu. Gue bisa ngobrol dan gue bisa menggali guest gue atau narasumber gue, dan narasumber gue itu bisa sharing apalah something gitu yang bisa menjadi inspirasi. And you know what, ngejalanin podcast kayak begini sebenarnya kan agak susah ya, apalagi kalau lu bukan public figure ya, lu bukan artis ya. Dan jujur duitnya juga nggak terlalu seberapa. Tapi ada satu peristiwa yang menurut gue kenapa akhirnya gue tetap mau jalanin podcast ini tuh.
Gue pernah Apa itu? bikin waktu itu satu episode tentang keperawanan seberapa penting buat lu. Itu gue bahas bertiga, termasuk gue, 2 orang itu cowok. Ya, tentang lu setuju nggak kalau nanti lu dapet cewek atau dapat pasangan tuh udah nggak perawan, lu maunya masih perawan atau enggak? Ya, obrolan cowok-cowok lah ya. Video podcastnya tuh nggak terlalu lama, sekitar 15 menitan doang. Tapi you know what? Ada satu komen yang membuat gue tuh jadi terpacu buat bikin konten-konten lain. Jadi ada satu cewek, dia komen gini. Dia merasa gini, dia nggak menyangka ada cowok-cowok yang ternyata bisa menerima wanita tidak hanya dinilai berdasarkan hanya keperawanannya aja. Dan buat dia adalah itu sesuatu yang amazing karena dia merasa cowok-cowok di sekitar dia yang dia kenal itu menilai cewek atau enggak tuh value-nya berdasarkan lu perawan atau enggak. Dan dia amazed gitu dan dia merasa terberkati di situ. Dan ketika gue baca itu gimana ya? Itu video yang sebenarnya gue ngomong obrolan santai antar cowok aja, bro. Tapi ketika itu ditonton orang lain, and you never know. Karena gini, kalau di YouTube kan orang yang nonton itu kan lu nggak tahu siapa-siapa yang nonton, kan lu cuma tahu dikasih angkanya aja kan. Ya. Iya, lu cuma dikasih angkanya doang. Tapi ketika ada orang yang komen kayak gitu dan itu cewek merasa terberkati dan dia merasa oke, ternyata di luar sana ada cowok yang masih bisa melihat value cewek nggak hanya berdasarkan hanya perawan atau enggak, dan dia merasa wah, gue berarti punya value nih. Itu yang akhirnya bikin gue menjadi terus ya udah gue jalanin aja ini ya karena emang satu gue suka dan yang kedua ternyata gue bisa memberkati orang dan you never know gitu loh ya. Keren. Jadi itu bensin ya itu untuk talk ya. itu yang jadi bensin buat gue sih, to be honest. Ya. Untuk yang jalan terus aja gue gini loh, kadang-kadang ada orang yang ngelihat gue harus cari guest, gue harus tanya nyari orang karena yang awalnya dulu bertiga sekarang tiba-tiba mereka satu demi satu teman gue pada keluar, akhirnya gue jadi sendiri kan. Ya udah, gue nggak masalah gitu loh karena emang gue suka ngejalaninnya, tapi kan mau nggak mau gue harus cari orang yang bisa gue ajak ngobrol untuk sesuatu topik kan, kayak lu kemarin, bro podcast yuk. dan ngomongin apa nih, oke penjual udah, yaudah yuk ayo kita ngobrol gitu. Tapi itu kan it takes time kan, itu tetap aja lu butuh tenaga, lu butuh waktu kan buat nyari kayak begitu kan, buat ngobrol kayak begini kan. Tapi ya back again gue suka dan gue selalu berharap setiap kali gue ngepost konten atau episode podcast ini nih, mau berapapun yang nonton, mau cuma ratusan kayak atau nanti ribuan, kayak gue juga pernah dapat kayak puluhan ribu yang nonton atau yang dengerin, ya buat gue nggak masalah. Yang penting selama ada satu orang terberkati buat gue ya itu it's an honor for me sih buat gue ya. Yes. Istilahnya kita ini kan sebagai manusia kita ingin punya karya gitu. Iya, betul. Ya mungkin itu ya. Buat gue juga terbitin buku ya, punya ngajar gitu ya. Ya itu karya kita gitu di dunia, dan itu yang ngedorong kita untuk melakukan itu dengan sebaik-baiknya supaya orang yang ikut ya, orang yang mendengar ya hidupnya bukan berubah ya, maksudnya ada value yang kita sampaikan ke mereka gitu. Betul. Walaupun ya gini, gue kadang-kadang episode gue juga, podcast gue juga kadang-kadang ada yang ngobrolnya santai, nggak jelas ngomongin game atau apa ya, tapi I try to give message lah, walaupun kadang-kadang message-nya juga hidden message atau message-nya mungkin nggak gitu langsung gitu, tapi ya whatever. Yang intinya ya lu mau denger atau enggak ya, gue sih berharap ya semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi sih buat lu sih, buat siapapun yang kayak kemarin juga yang konten kita yang pertama tentang bagaimana lu membangun marketplace ya, gue selalu berharap siapapun yang nonton, siapapun yang dengerin ya bisa terinspirasi dari lu juga gitu, apa yang lu sampein sampai lu membangun sebuah toko online yang dari nol sampai lu bisa punya reputasi kayak sekarang gitu. Gitu bro. Ya anyway, jadi sekarang lu udah bikin berapa kelas? Ya udah banyak banget ya. Nggak ngitung. Gue sering lihat dalam soalnya ada kelas ini, kelas ini, bilang nggak ada habis-habisnya nih orang. Iya.
dan gue juga menyadari limitasi gue sih. Pertama, kalau ngajar sendiri itu exhausting. Kayaknya energinya tuh dari kita doang. Makanya kalau bikin kelas sekarang biasanya sama partner, sama trainer yang lain, ya. Dan gue juga menyadari kalau gue itu nggak expert dalam semua hal. Jadi misalnya pajak, gue ngajak partner yang memang punya konsultan pajak, ya. Terus kalau misalnya marketplace lain, misalnya sesuatu marketplace yang Lazada kemarin gue ngajak partner, Shopee ada partner juga, Bukalapak ada partner, ya. Yang belum Tokopedia pun ada partner, istri gue sendiri ya. Jadi kedepannya kita juga mau buka foto studio, kemarin ada partner juga. Kedepannya kita ada berapa topik lagi yang kita mau buka, juga ada partnernya. Jadi gue melihat limitasi gue, dan at the end gue sebenarnya pengennya jadi moderator sih. Jadi gue pengen gali dari ilmunya partner tersebut gitu ya. Karena gue merasa ya gue juga enjoy sebagai student dalam kelas itu, dan gue pengen belajar gitu ya. Makanya it's a blessing banget ya punya channel kayak gini, karena tim gue pun sendiri pun kalau misalnya gue ada training, gue akan suruh ikut gitu ya. Jadi ini sebenarnya buat internal training gue juga sih. Jadi apa yang gue rasa gue kurang, gue pengen ada kelasnya supaya gue bisa belajar dari sana. Bikin podcast lah bro, bikin podcast, lu yang jadi hostnya, lu undang orang, lu yang menggali. Siap. Akan tahun 2021 udah ada Spotify nanti ya. Iya, lu menggali. Tapi jujur ya, lu ketika kayak gue sekarang melakukan ini, gue overall gue bukan yang ngomong, overall gue yang bertanya kan. Walaupun ya kadang-kadang gue juga menyampaikan opini gue, tapi gue berusaha untuk supaya guest gue yang lebih banyak ngomong gitu, yang lebih banyak menyampaikan apa sih yang ada di otak dia, apa sih yang ada dalam pikiran dia. Gue belajar banyak hal sih. Gue belajar banyak hal karena gue bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda sekarang. Apalagi terutama setahun ini ya, pas lagi masa pandemik ini. Karena gue banyak bertemu orang yang kayak lu dah. Lu kan sama gue sebenarnya kan baru kenal kan? Iya, random banget. Iya, random banget. Tapi kita bisa ngobrol sampai sejam lebih. Iya kan? Iya. Kita bisa ngobrol sejam lebih dan itu jadi konten. Dan sebenarnya kan gue juga belum pernah ketemu lu secara langsung, ya kan? Tapi gue belajar banyak dari orang-orang yang gue temuin, terutama tahun ini ya. Gue ketemu banyak random people dan ya some of them memang ya orang-orang yang memang terkenal ya, kayak misalnya Adera atau mungkin juga Natalia Ardianto yang co-founder tiket.com, atau kemarin gue juga sempet bikin podcast juga bareng sama Peter Shearer, founder dan CEO-nya Wahyu. Dan gue banyak menemukan orang-orang ini memang orang-orang hebat dan ya punya pemikiran masing-masing, dan gue jadinya nih ya satu lagi juga nih, selain gue bisa jadi bagi berkat sama orang, gue jadi belajar terus bro. Gue tiap kali bikin podcast tuh buat gue tuh belajar jadinya, karena gue selalu menemukan hal baru dari orang-orang ini ketika gue ajak ngobrol. Kayak sekarang gue ngobrol sama lo nih, kemarin kita bahas marketplace, sekarang kita bahas tentang lu bikin kelas. Kenapa lu bikin kelas? Apa sih yang lu mau cari? Apakah lu juga penjual luda? Ya, gue mendapatkan hal baru lagi dari lu juga kan jadinya kan. Ya. Dan gue rasa itu yang satu attitude yang kita harus selalu punya ya. Never stop learning gitu ya. Karena kalau kita berhenti belajar ya sulit kan, atau kita merasa kita udah paling jago, kita menjadi sombong. Nah, di sana kita sulit nanti ya untuk bisa bertumbuh lagi. Oke, next kelas apa nih bro? Next-nya nggak tahu. Tapi pandemi ini benar-benar sebenarnya kalau ya kita mau flashback ya di tahun ini kan udah penghujung tahun. Ini sebenarnya banyak banget peluang baru, banyak banget peluang bisnis baru ya. Bahkan kalau mau kita bilang semua Zoom seminar yang berbayar atau yang free ya, ini semua kan baru mulai kan berapa bulan belakangan ini kan dari pandemi. Ya, gue sendiri baru mulai dari April gitu, baru bisa dibilang 8 bulan ini baru mulai. Jadi di tengah masa sulit ini banyak sekali kesempatan, dan teman-teman harus cari kesempatan
atau peluang yang cocok untuk teman dalam kondisi seperti ini.